Ohayo minasan, balik lagi bersama aku Nefertari Lily di sini dan selamat datang juga di channel Anime OP. Gimana nih kabar kalian semua? Semoga selalu diberikan kesehatan ya, karena apapun yang kita miliki saat ini adalah hadiah terbaik yang kita dapatkan. Jadi jangan lupa untuk selalu bersyukur, oke? Guys, sebelum masuk ke pembahasannya, jangan lupa like video ini ya, sebagai dukungan kalian semua untuk channel ini ke depannya. Dan tentunya biar aku tambah semangat lagi ngontennya. Nah, jika sudah, terima kasih banyak. Dan yuk tonton videonya sampai selesai ya. Let's go! Nah, melanjutkan cerita yang terjadi pada chapter sebelumnya. Cerita pada chapter kali ini akan diawali dengan memperlihatkan keadaan di Tanah Suci Marijoa, lebih tepatnya di ruangan bunga. Yap, ruangan tempat di mana Im Sama biasanya berada. Menariknya guys, tepat di momen ini juga kita bisa melihat seseorang yang merupakan pelayan Im Sama yang memasuki ruangan bunga. Nah, rupanya pelayan tersebut memberi laporan kepada Im Sama bahwa dua kesatria suci telah memulai misi mereka di Pulau Elbaf. Nah, di momen ini juga kita dijelaskan bukan hanya kembaran Sengs dan Gunko saja yang sedang menjalankan misi mereka, tetapi beberapa anggota kesatria suci pun telah menjalankan misi mereka masing-masing. Namun sayangnya belum dijelaskan secara detail ya guys terkait hal tersebut. Tetapi yang jelas ada kemungkinan besar alasan kenapa pemerintah dunia mulai mengerahkan kesatria suci untuk mengatasi permasalahan di dunia One Piece. Karena ya seperti yang kita tahu, kondisi di dunia One Piece saat ini benar-benar tidak bisa ditebak lagi oleh pemerintah dunia. Di sisi lain, pemerintah dunia juga sadar ancaman yang diberikan oleh para bajak laut yang ingin menemukan harta karun One Piece dan mengungkapkan tentang sejarah abad kekosongan pun jelas menjadi sesuatu hal yang tidak bisa dibiarkan begitu saja. Itu sebabnya guys, di chapter ini pemerintah dunia telah siap untuk menghadapi semua musuh sekaligus. Ya, mulai dari organisasi kriminal Revolutionary Army, Cross Guild, para Yonko dan pihak-pihak tertentu yang menentang pemerintah dunia. Sementara itu di sisi lain, lebih tepatnya di ruang otoritas Gorosei, kita bisa melihat para Gorosei yang sedang berdiskusi guys. Nah, menariknya, para Gorosei ini sedang membicarakan Pangeran Loki yang saat ini diharapkan bisa bergabung menjadi anggota Kesatria Suci. Oh iya, selain itu juga, para Gorosei rupanya telah mengetahui jika Pangeran Loki memiliki sifat dan reputasi yang buruk. Itu sebabnya guys, para Gorosei pesimis jika Pangeran Loki akan bergabung menjadi anggota Kesatria Suci. Bukan hanya itu saja, para Gorosei juga diperlihatkan sedang membahas legenda Nika dan kehancuran dunia. Nah, menariknya, di momen ini kita bisa mendapatkan informasi yang sangat gila. Ya, rupanya para Gorosei ini telah mengetahui bagaimana kehancuran dunia untuk pertama kalinya terjadi di masa lalu. Yap, tentu kalian semua masih ingat kan guys? Di chapter sebelumnya, Jarul mengatakan jika dunia pernah mengalami kehancuran sebanyak 2 kali. Nah, di momen ini menurut Gorosei Mars, informasi yang dia ketahui tentang kehancuran dunia yang pertama kalinya terjadi sebenarnya sudah lebih dari ratusan tahun lamanya. Gorosei Jupiter juga menambahkan, sebelum dunia benar-benar hancur ketika itu, sosok Nika telah lahir ke dunia ini dan membawa perubahan besar. Gorosei Warkuri kemudian menegaskan, jika keluarga Nerona sangat membenci sosok Nika yang ada pada diri Joy Boy. Itu sebabnya di masa lalu keluarga Nerona berhasil mengalahkan Joy Boy berkat bantuan dari 20 kerajaan yang bersatu. Setelah kejadian itu, keluarga Nerona berhasil melakukan pembersihan massal dengan cara menenggelamkan mereka semua. Di mana mereka yang dimaksud di sini adalah sekutu dari Joy Boy yang tinggal di bawah Red Line.
Namun sayangnya Gorosei Warkuri tidak mengetahui pasti ya guys, bagaimana keluarga Nerona ketika itu bisa menciptakan kehidupan kembali. Setelah itu, cerita kemudian beralih dan memperlihatkan keadaan di kerajaan Kamabaka. Yap, tempat di mana markas sementara dari organisasi Revolutionary Army berada. Nah, di sini kita bisa melihat beberapa petinggi organisasi Revolutionary Army yang tampak terkejut guys, ketika mereka menerima laporan bahwa ada dua sosok misterius yang berhasil menghentikan misi mereka untuk menghancurkan kapal-kapal pembawa logistik makanan yang akan diberikan kepada kaum naga langit atau Tenryobito. Tentu saja Monkey D. Dragon yang mendengar laporan ini pun sangat terkejut dan tidak menyangka jika Kesatria Suci sudah mulai melakukan pergerakan. Bahkan Dragon juga menegaskan mereka harus tetap berhati-hati menghadapi Kesatria Suci. Menurut Dragon guys, Kesatria Suci memiliki kemampuan dan kekuatan yang tidak bisa diremehkan begitu saja. Yap, seperti yang kita tahu, Gunko yang merupakan anggota Kesatria Suci saja mampu dengan mudah mengalahkan dua penjaga raksasa yang ada di Kastil Elbaf. Bahkan di chapter kemarin, Gunko juga telah memperlihatkan kemampuan untuk mengalahkan serigala raksasa dengan sangat mudah. Itu sebabnya guys, Mimin Lily yakin sih jika setiap anggota Kesatria Suci memiliki kemampuan spesial dan juga kekuatan di atas agent sekelas CP0. Setelah menjelaskan sedikit tentang Kesatria Suci, Dragon pun kemudian segera memerintahkan para komandan dan beberapa anggota Revolutionary Army untuk segera kembali ke kerajaan Kamabaka. Ya, menurut Dragon misi mereka untuk menghancurkan kapal-kapal pembawa logistik makanan dirasa sudah cukup. Dan saat ini mereka harus segera bersiap untuk menghadapi Kesatria Suci yang kemungkinan masih ditugaskan untuk mengawal kapal-kapal tersebut. Setelah itu cerita pun kemudian beralih dan membawa kita ke Pulau Elbaf. Lebih tepatnya di perpustakaan burung hantu. Nah, tepat di momen ini juga guys, kita bisa melihat ada seorang nelayan yang baru saja datang dan membawa sebuah koran. Nah, tujuan nelayan raksasa datang ke perpustakaan burung hantu adalah untuk mengubah koran tersebut menjadi besar dengan kekuatan buah iblis Iku-Ikunomi yang dimiliki oleh Biplo agar bisa dibaca oleh para raksasa. Seperti yang pernah dijelaskan beberapa chapter yang lalu, cara raksasa Elbaf mengetahui kabar dari luar melalui koran atau selebaran berita adalah dengan cara memanfaatkan kekuatan Biblo. Nah, rupanya guys, koran yang dibawa nelayan tersebut adalah bounty terbaru dari bajak laut topi jerami setelah insiden yang terjadi di Pulau Egghead. Yap, tak hanya Dory dan Brogy saja yang mendapatkan kenaikan nilai bounty, tapi ternyata Luffy dan anggota bajak laut topi jerami yang lainnya pun mendapatkan kenaikan nilai bounty guys. Namun sayangnya di chapter ini belum diperlihatkan secara detail berapa saja kenaikan nilai bounty yang didapatkan oleh kelompok bajak laut topi jerami. Menurut Mimin Lily sih, kemungkinan besar bounty yang didapatkan kelompok bajak laut topi jerami saat ini mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Mengingat lawan yang mereka hadapi di Pulau Egghead adalah Admiral Kizaru dan kelima Gorosei sekaligus. Setelah itu di akhir chapter, kita pun diperlihatkan suasana pesta yang sedang berlangsung di Desa Matahari. Nah, rupanya mereka tiba-tiba terkejut setelah merasakan guncangan yang sangat kuat. Usopp dan beberapa anggota bajak laut topi jerami yang masih di sana mengatakan jika telah terjadi gempa bumi. Namun di sisi lain guys, Jarul mengatakan bahwa hal ini bukanlah gempa bumi, melainkan pohon Adam yang sedang berguncang. Chapter pun kemudian ditutup dengan para raksasa yang mulai teringat dengan Pangeran Loki yang saat ini sedang diikat di bawah pohon Adam. Ya, para raksasa tampak khawatir jika sewaktu-waktu Pangeran Loki bebas kembali.
Oke, kayaknya cukup segini dulu ya guys pembahasan kita kali ini tentang analisa apa yang akan terjadi ke depannya di chapter 1137. Nah, jika kalian punya pendapat lain silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan sampai jumpa lagi di pembahasan berikutnya. Bye-bye.